It is straight here. And then you can see that. You have to see. And then check the date. KTM, Red Bull, dan Repsol Honda jadi tim pabrikan yang memuji pemandangan di sirkuit Mandalika saat tes MotoGP Mandalika meskipun trek tersebut kotor akibat hujan semalaman. Tes MotoGP Mandalika pada hari pertama Jumat ini mengalami masalah karena sirkuit yang kotor, berdebu dan berlumpur. Kotornya sirkuit Mandalika tersebut akibat hujan semalaman sehingga membawa debu dan tanah itu masuk ke lintasan. Imbas dari sirkuit yang kotor, tes MotoGP Mandalika yang sudah berjalan lebih dari 1 jam harus diberhentikan guna dilakukan pembersihan. Meski sudah dibersihkan, sejumlah pembalap seperti Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, dan Maverick Viñales dilaporkan belum puas, sehingga melaporkan masalah ini kepada Dorna Sports. Di tengah persoalan serius berupa lintasan yang kotor, sejumlah tim MotoGP tetap memberikan pujian untuk suasana di sekitar sirkuit Mandalika. Tim pabrikan KTM mengunggah foto yang menampilkan keindahan pemandangan di sekitar sirkuit Mandalika. Dalam foto itu terlihat pembalap Miguel Oliveira dengan latar belakang pemandangan langit biru dan juga perbukitan di kawasan tersebut. Betapa indahnya sirkuit terbaru MotoGP ini. Katakan halo kepada Mandalika. Kami masih punya 1 jam lagi di lintasan untuk hari pertama tes Mandalika. Tulis akun KTM. Repsol Honda juga tidak kalah untuk mengunggah foto aksi Pol Espargaro di sirkuit Mandalika dengan pemandangan bangunan yang dikelilingi hijaunya pohon kelapa. Hanya bisa di satu tempat, Mandalika, keindahan unik Indonesia terpancar. Tulis Repsol Honda. Akhirnya, usai juga hasil tes pramusim Mandalika MotoGP 2021 hari pertama ini, di mana duo Espargaro memimpin di urutan 1 dan 2. Ya, adik kakak Espargaro berada di depan. Pol Espargaro dari Repsol Honda memimpin dengan waktu 1 menit 32,466 detik, diikuti sang kakak Alex Espargaro dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 32,937 detik. Di posisi ketiga ada KTM dengan Brad Binder dengan catatan waktu terbaiknya 1 menit 32,943 detik. Ketiga orang ini mengalahkan waktu pole position Toprak W Superbike yakni 1 menit 32,877 detik di sirkuit Mandalika tahun lalu. Kemudian di posisi 4 ada pembalap Suzuki X-Star Alex Rins yang menorehkan catatan waktu terbaiknya 1 menit 33,058 detik. Diikuti oleh sang juara dunia bertahan dari Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dengan catatan 1 menit 33,108 detik yang menghuni peringkat kelima. Sementara itu hasil kurang memuaskan didapatkan oleh sang primadona. Siapa lagi kalau bukan pembalap Repsol Honda Marc Marquez yang hanya mampu bertengger di urutan ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 33,776 detik. Seperti kita ketahui, tes perdana hari pertama MotoGP di sirkuit baru Mandalika Indonesia dimulai dalam kondisi basah dan kotor pada Jumat pagi. Setelah dibersihkan, trek kembali dibuka untuk pengujian sesaat sebelum tengah hari. Tes MotoGP di Mandalika berlangsung dari jam 9 pagi hingga 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tapi, hari pertama ini diperpanjang hingga pukul 17.45 karena pembersihan trek sebelumnya. Tes 3 hari ini merupakan kesempatan terakhir untuk tes resmi MotoGP 2022 sebelum seri pembukaan musim Qatar bulan depan. Baiklah, berikut ini merupakan hasil tes pramusim Mandalika MotoGP 2022 hari pertama final.
Dalam sebuah kesempatan jelang tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Marc Marquez mendapatkan sesi wawancara dan sesi pemotretan dengan awak media. Menariknya adalah kejadian lucu saat sesi pemotretan berlangsung karena rider tim Repsol Honda itu tampil dengan gaya yang unik dan kocak. Pemotretan itu berlangsung setelah Marquez menerima wawancara dari media-media asing di area pedok sirkuit Mandalika. Pada hari tersebut merupakan H-1 jelang tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit kebanggaan baru Indonesia. Daya tarik Marc Marquez memang tidak dapat diragukan lagi, sampai-sampai sebanyak 3 hingga 4 media asing bergantian mengantre untuk mewawancarainya. Setelah melakukan wawancara, Marquez berkenan menjalani sesi pemotretan bersama tim MNC Portal Indonesia. Uniknya dia menunjukkan gaya-gaya di luar nalar. Mulai dari awalnya, dia tidak memakai aksesoris apapun selain topi di kepalanya. Kini dia mengeluarkan sesuatu dari kantung celananya. Ternyata juara 5 kali MotoGP ini mengeluarkan kacamata hitam yang dikenakannya untuk bergaya. Marquez pun menunjukkan pose-pose lucu setelah mengenakan kacamatanya itu. Tidak ayal gaya-gaya tersebut memicu gelak tawa beberapa orang yang ada di sekitar tempat itu. Kemudian Marquez menunjukkan gaya yang membentuk love menggunakan jari tangannya. Tidak ketinggalan senyum sumringah dibagikan pemalap asal Spanyol ini. Marquez pun memberikan kesempatan bagi awak media untuk bersuah foto dengannya. Dia tampak ramah menerima siapapun yang ingin berfoto dengannya. Setelah itu dia mengarah ke dalam pedok timnya Repsol Honda. Di saat yang bersamaan, tengah berlangsung persiapan tim-tim yang bakal mentas esok hari di area pedoknya masing-masing. Marquez sendiri memang sempat bersantai, namun selama 3 hari ke depan, The Baby Alien akan disibukkan bersama tim Repsol Honda untuk mengenal sirkuit Mandalika serta menemukan pengaturan motor terbaik. Tes pramusim di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, tepatnya pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Oh ya, ada satu lagi hal yang kocak yang dialami oleh The Baby Alien. Saat melaksanakan Zoom interview, internet di kawasan MotoGP Mandalika ternyata koneksinya kurang bagus. Hal ini menyebabkan Marquez beserta Pol Espargaro harus mencari sinyal keluar agar bisa melakukan wawancara atau interview dengan lancar. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami ini?